upaya ini kan ada dua ya, ada preventif sama si solutif. Solutif itu sudah terjadi gitu. Dari preventif itu sendiri kita Selanjutnya ya Kak, yang kita semua tahu demokrasi itu kan sudah berjalan cukup lama di Indonesia dan selalu digaungkan dari tingkat RT sampai dengan tingkat pemerintahan negara kita ini. Nah, untuk realitanya menurut Kakak, apakah demokrasi negara kita ini sudah berjalan dengan baik atau justru berjalan dengan adanya pertentangan? Sebenarnya kalau misalkan dibilang udah berjalan, iya udah berjalan. Tapi kalau misalkan dibilang dengan baik atau tidak, sebenarnya tidak gitu kan. Kembali lagi kepada demokrasi Pancasila yang dimana Indonesia ini mengukur sebuah demokrasi ini berdasarkan Pancasila. Nah, kenapa aku bilang di sini sudah berjalan, namun tidak berjalan sesuai dengan Pancasila? Kenapa? Karena gini. Sekarang ini kan pemilihan umum itu bisa dilihat ya nggak sesuai gitu dengan nilai Pancasila. Kalau yang kita tahu, Pancasila itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Nah, jika kita lihat lagi kilas balik itu banyak pemilu ini yang belum bersih gitu hitungnya, yang tanpa suap menyuap itu jarang. Nah, menurutku dari situ aja udah muncul nih bahwa demokrasi di Indonesia nih sudah berjalan, tapi dalam prosesnya tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, dan pada misalkan nih dia sudah terpilih dan memang misalkan awalnya itu dia sudah suap menyuap, ketika dia sudah berjalan itu pada masa jabatannya itu banyak juga nih pejabat-pejabat di Indonesia yang melakukan sebuah korupsi dan juga penyelewengan lainnya. Maka dari situ aku bilang bahwa di sini Indonesia belum sesuai dengan Pancasila dalam proses penerapan demokrasinya gitu. Jadi ada beberapa yang penyimpangan dari nilai Pancasila ya Kak, ada beberapa tindakan di balik layar gitu. Iya. Oke Kak, kalau gitu kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, pertanyaan kita yang terakhir ini membahas tentang generasi muda dan demokrasi. Zaman sekarang kan terkhususnya generasi muda ini kalau dilihat-lihat banyak ya Kak yang nggak begitu minat dengan hal-hal yang berhubungan dengan demokrasi. Nah, itu akhirnya dikatakan berbagai sebab, maka bermunculan nih warga negara terkhususnya generasi muda yang ngerasa nggak peduli, nggak cocok atau bosan, pasrah dengan demokrasi, di mana suara rakyat ini jarang digubris kan ya oleh pemerintah. Nah, lantas menurut kakak, bagaimana cara menunjukkan kepada rakyat, kepada kita semua nih bahwa nih demokrasi itu gak seburuk sepenafsiran kita. Sebenarnya demokrasi ini tuh kayak gini dan asyik juga untuk dipelajari, dengan tujuan agar masyarakat ini juga bisa benar-benar paham dan mau berpartisipasi dengan wawasan tentang demokrasi. Oke, kalau misalkan ngomongin penafsiran Indonesia sekarang nih, pemuda sekarang mengenai demokrasi, itu kan penafsiran buruk tersebut kan lahir dari adanya realita yang ada sekarang. Nah, yaitu realita di mana parlemen itu diisi oleh orang-orang tua, yang di mana kalau misalkan kita lihat lagi banyak nih artis-artis yang menggunakan popularitas mereka untuk mengisi bangku-bangku parlemen yang ada gitu. Dan juga menurutku harus terjadinya perombakan struktural yang ada dalam parlemen tersebut biar si orang-orang tua ini nggak berkuasa lagi, karena menurutku ya nggak semua orang-orang yang berkuasa dalam bangku parlemen itu betul-betul memahami adanya pemerintahan gitu, memahami mengenai pemerintahan gitu. Dan menurutku selagi memang buruk di atasnya, maka pasti akan kecium juga sampai ke akar-akarnya bahwa persepsi masyarakat itu betul dengan adanya parlemen ini yang kurang baik, yaitu dengan demokrasi yang kurang baik itu pula. Nah, gimana caranya? Kalau dari aku sendiri, ya kita harus membuat perombakan struktural melalui kita nih sebagai anak muda terjun dan masuk ke dalam kabinet dan parlemen yang ada gitu, agar kebijakan yang ada itu dibuat dan tetap melibatkan anak muda untuk menentukan arah dan nggak cuma jadi orang yang terbawa arus gitu. Kayak kita lihat ya, kalau nggak salah
nggak salah, dia itu masuk ke salah satu partai. Itu sebenarnya kan banyak pro kontranya ya, banyak yang bilang kayak, wah gimana sih lu tuh dulu kayak ngekritik habis-habisan DPR, tapi malah lu yang masuk ke parlemen gitu kan. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita lihat lagi bahwa banyak nih positifnya gitu, dia tuh masuk ke parlemen itu untuk memperbaiki struktur yang sudah rusak gitu, bukan bukan mengikuti untuk menjadi hal yang jelek juga gitu, tidak untuk tidak masuk untuk menjadi hal buruk, tapi masuk untuk memperbaiki gitu. Betul. Nah, kalau begitu sekian sesi podcast kita hari ini, Kak. Kita sudah sampai nih di penghujung pertemuan kita kali ini. Kak Adara, terima kasih banyak ya Kak atas waktunya dan juga ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kita. Semoga ilmu ini bisa kita pakai dengan baik dan juga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan untuk Kak Adara, semangat juga ya Kak kuliahnya, dan semoga segala sesuatunya dilancarkan terus. Amin, terima kasih ya untuk semua kepanitiaan, dan juga titip salam buat gurunya. Kalian sehat selalu juga, tingkatin belajarnya juga, jangan lupa. Udah itu aja sih dari aku. Semangat! Terima kasih Kak sekali lagi. Dan itulah podcast Man 12. Saya Kezia. Dan saya Gladys. Kami pamit undur diri. Thank you all. Bye-bye.